warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Febrianti Puspitasari, MDH 07 dari Politeknik Negeri Malang. Untuk rancangan aktualisasi yang saya ambil pada Diklat Dasar CPNS tahun 2020 ini adalah berjudul COVIL, Kolaboratif Virtual Learning, Inovasi Pembelajaran pada Kelas Internasional. Konsep COVIL ini saya angkat bermula dari permasalahan yang dihadapi saat proses pembelajaran daring di masa pandemi kemarin. Sehingga karena masa pandemi datang secara tiba-tiba, jadi dirasa proses pembelajaran yang telah dilakukan belum optimal. Sehingga belum optimalnya sistem pembelajaran daring saat masa pandemi untuk mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, terutama di kelas internasional, yang notabene isinya adalah mix antara mahasiswa Indonesia dengan mahasiswa asing, jurusan administrasi niaga, Politeknik Negeri Malang. Demikian beberapa permasalahan yang muncul berdasarkan hasil feedback atau umpan balik yang diberikan terhadap mahasiswa kelas internasional terhadap proses pembelajaran daring pada semester ini. Berdasarkan gagasan isu yang muncul, kemudian permasalahan dan dampak dari isu, maka konsep COVIL, Kolaboratif Virtual Learning, hadir sebagai solusi dan gagasan pemecahan terhadap belum optimalnya proses pembelajaran daring pada mahasiswa kelas internasional. Sehingga kami mengusulkan terdapat 5 kegiatan dalam proses aktualisasi ini, yaitu kegiatan yang pertama adalah pelaksanaan FGD atau Focus Group Discussion dengan tim pengajar atau tim teaching kelas internasional. Tahapan kegiatannya antara lain yang pertama melakukan koordinasi dengan KPS dan ketua tim teaching. Kemudian yang kedua adalah koordinasi waktu dengan tim teaching. Kemudian proses pelaksanaan FGD atau Focus Group Discussion dengan keseluruhan tim pengajar dalam rangka penyelarasan RPS dan metode ajar. Kemudian pembuatan draft pengembangan RPS yang terbaru. Yang terakhir, proses evaluasi hasil melalui FGD tersebut. Kegiatan yang kedua yaitu pembuatan video pembelajaran interaktif. Terdapat 3 tahapan kegiatan dalam kegiatan 2 ini. Yang pertama yaitu perancangan konsep untuk konten video pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah pembuatan konten video pembelajaran dengan menggunakan berbagai macam aplikasi video editor. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi hasil pembuatan video pembelajaran. Pembuatan video pembelajaran. Tahapan kegiatan selanjutnya yaitu publikasi video pembelajaran pada platform daring. Nah, di sini terdapat 3 subtahapan. Yang pertama adalah mengidentifikasi platform daring apa yang akan digunakan untuk berbagi video pembelajaran berdasarkan request atau permintaan mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah proses unggah video pembelajaran. Dan yang terakhir adalah evaluasi video pembelajaran yang telah dibuat dan telah diupload dengan metode umpan balik atau feedback. Kegiatan yang keempat yaitu melakukan rapid assessment berbasis aplikasi digital Quizzes pada awal dan akhir perkuliahan, yakni melalui proses pre-test dan post-test yang diberikan terhadap mahasiswa. Dalam kegiatan 4 ini terdapat
terdapat 3 sub tahapan kegiatan. Yang pertama yaitu perancangan konten soal-soal pengujian untuk pemahaman awal dan akhir, pretest dan post-test. Pelaksanaan kegiatan evaluasi akademik pada awal dan akhir dan yang terakhir adalah evaluasi hasil pretest dan post-test mahasiswa. Dapat dibandingkan perbedaan tingkat pemahaman mahasiswa pada saat awal sebelum mahasiswa masuk perkuliahan dan pada saat akhir setelah menempuh perkuliahan dengan metode konsep COFIL ini. Dan kegiatan yang kelima atau terakhir adalah pemanfaatan media sosial sebagai upaya transfer knowledge terhadap mahasiswa. Terdapat 3 subtahapan kegiatan. Yang pertama yaitu perancangan konsep, konten bahan ajar apa pada mata kuliah tersebut yang akan diunggah dan dibagikan pada platform WhatsApp group ataupun Instagram. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan perkuliahan dengan mengoptimalkan platform WhatsApp group dan Instagram. Proses evaluasi pelaksanaan perkuliahan berbasis WhatsApp group dan Instagram. Demikian 5 kegiatan yang kami usulkan sebagai gagasan pemecahan isu dalam belum optimalnya sistem pembelajaran daring kelas internasional. Sehingga harapannya konsep COFIL ini dapat meningkatkan tingkat pemahaman mahasiswa dan menghadirkan suasana proses belajar mengajar yang menyenangkan. Untuk jabaran lebih detail terhadap kegiatan aktualisasi kelima kegiatan ini dapat dilihat pada video selanjutnya. Terima kasih. Dapat kita lihat pada tabel 3 berikut. Nah, untuk nilai dasar akuntabilitas ini prosentasenya dari keseluruhan kegiatan 23,8%, nasionalisme 14,2%, etika publik 26,9%, komitmen mutu 17%, dan anti korupsi 17,4%. Artinya dapat kita lihat di sini bahwa etika publik memiliki capaian persentase paling besar dibandingkan dengan nilai dasar yang lain, dan nasionalisme pun di sini juga ternyata memperoleh nilai yang paling rendah di antara nilai dasar yang lain. Namun apabila kita amati secara keseluruhan, persentase nilainya ini selisihnya tidak terlalu signifikan. Artinya bahwa pada setiap tahapan kegiatan maupun setiap kegiatan secara kumulatif itu 5 nilai dasar ASN ini telah terimplementasikan secara baik sesuai dengan proporsinya. Demikian untuk penjelasan berkaitan dengan matriks habituasi nilai dasar ASN.
rangkaian kegiatan aktualisasi yang telah saya lakukan. Harapannya semoga dengan adanya konsep CoFIL ini atau kolaboratif virtual learning dapat memberikan inovasi dan perubahan pola ajar yang lebih menyenangkan, inovatif, dan disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan di era revolusi industri 4.0. Selain itu, sebagai aparatur sipil negara, harapannya nilai-nilai dasar ASN yang disingkat dengan aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi dapat terimplementasi dalam pelaksanaan pekerjaan di unit kerja masing-masing. Dan juga, selain itu, kedudukan dan peran kita sebagai ASN antara lain whole of government, manajemen ASN, dan pelayanan publik dapat selalu terimplementasikan juga dalam menjalankan amanah, kegiatan maupun pekerjaan di unit kerja masing-masing. Terima kasih. Saya Febrianti Puspitasari. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama jalannya kegiatan aktualisasi ini.